Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwansah. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang uji Python Simple Test dan Score Engine dengan SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, konsep dasar uji Python Simple Test ada 3. Yang pertama adalah Python Simple Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Kemudian yang ketiga, uji Python Simple Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagai aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Nah, di sini saya memiliki data pretest dan posttest, yaitu nilai pretest dan posttest hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan media web. Nah, langsung saja untuk caranya. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS kita ya. Untuk variabel view-nya di sini kita tulis namanya p. Kemudian pada kolom keduanya kita tulis post. Nah, untuk labelnya di pre ini kita tulis pretest, dan untuk post ini kita tulis posttest. Kita lihat di data view-nya. Nah, selanjutnya kita salin datanya dari format Excel kita. Ini kita copy. Saya memiliki 32 orang sampel. Kita copy data ke 32 sampel yang kita ambil nilai pretest dan posttestnya. Sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, kemudian kompartemen, kita pilih Python Simple Test. Untuk variabel satunya kita masukkan pretest, kemudian variabel 2-nya kita masukkan posttest. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki hasilnya. Saya akan mempresentasikan ketiga hasil tersebut. Untuk interpretasinya kita lihat pada tabel yang pertama. Tabel yang pertama yaitu tabel Python Simple Test-nya. Nah, di sini pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttestnya. Di mana untuk nilai mean yang pretest adalah 56,53 dan nilai mean posttestnya adalah 74,37. Lanjut ke tabel yang kedua, tabel Python Simple Correlation. Di sini berdasarkan hasil uji Python Simple Correlation diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,02. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Untuk selanjutnya kita lihat pada tabel yang ketiga, ini yang paling penting untuk menentukan nilai signifikasinya. Di sini interpretasi saya adalah sebelumnya kita lihat dulu dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi two-tilednya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Jika nilai signifikasi two-tilednya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada pretest dan posttest. Nah, kesimpulannya diketahui bahwa nilai signifikan two-tilednya adalah sebesar 0,000, berarti lebih kecil daripada 0,05.
maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttestnya. Jadi hasilnya adalah signifikan, teman-teman. Nah, lanjut, langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai N-gain score-nya. Konsep dasar untuk menghitung N-gain score adalah gain score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode. Dalam hal ini saya menguji efektivitas penggunaan media web pada pelajaran matematika. Kemudian uji N-gain score dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai post-test dengan nilai pre-testnya. Nah, ini rumus N-gain-nya adalah gain sama dengan post-test dikurang pre-test dibagi 100 dikurang t-test. Ini adalah interpretasi output. Ini adalah kategori tafsiran efektivitas. Nah, kita ambil dari sumber Melzer tahun 2002. Baiklah, langsung saja kita cari nilai N-gain dari data yang telah kita olah tadi. Nah, di sini kita buka lagi. Ini kita tutup dulu. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu variabel untuk mencari atau membuat variabel post-test dikurang pre-test. Caranya adalah klik menu transform, kemudian compute variabel. Di sini kita tulis target variabelnya adalah post-test dikurang pre-test. Nah, untuk numeric expressionnya kita masukkan post-test ini, kemudian kita kurang dengan yang pre-test. Kita klik OK. Nah, maka sudah muncul variabel post-test dan pre-test. Selanjutnya kita cari yang nilai idealnya, yaitu 100 dikurang pre-test. 100 dikurang pre-test. Nah, kita buat klik transform, kemudian compute variabel. Nah, ini kita tulis nilai ideal, dikurang pretest. Nah, untuk numeric expressionnya adalah nilai idealnya adalah 100 dikurang pretest. Kita masukkan, kita klik OK. Nah, maka sudah muncul variabel nilai ideal dikurang pretestnya. Selanjutnya kita akan mencari ini nilai gainnya. Kita masukkan dulu variabelnya. Kita klik lagi transform, kemudian compute variabel. Ini kita tulis skor atau nilai N-gain-nya ya, nilai N-gain. Nah, untuk nilai N-gain-nya adalah nilai pretest dikurang post-test ini. Kita masukkan nilai pretest dikurang post-test ini dibagi dengan nilai ideal dikurang nilai pretest. Kita masukkan. Nah, di sini ya teman-teman, nilai post-test dikurang pretest dibagi nilai ideal, yaitu 100 dikurang pretest. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka sudah muncul variabel nilai N-gain-nya.
Sekarang kita akan mencari nilai presentasi endgainnya. Caranya adalah transform convert variable. Target variabelnya kita tulis presentasi dari nilai endgain. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk nilai presentasinya adalah nilai endgain. Kita masukkan dikali. Kali itu adalah tanda bintang. Dikali 100. Kita klik OK. Nah, sekarang sudah muncul nilai presentasinya. Nah, untuk mencari efektivitas penggunaan media tersebut, kita akan mencari mean atau nilai rata-ratanya. Caranya adalah kita klik analysis, kemudian descriptive statistik, kemudian descriptive. Nah, kita ambil nilai endgain beserta nilai presentasinya. Kita masukkan ke variabel, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai deskriptif statistiknya. Untuk presentasinya adalah interpretasinya adalah berdasarkan hasil uji pretest dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest tadi minnya adalah 56,53 dan post-test minnya adalah 74,37. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan media web dan media konvensional atau media cetak dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Dalam hal ini, skor nilai dengan penggunaan media web lebih tinggi daripada media konvensional. Sedangkan berdasarkan hasil uji endgain, untuk mengetahui besaran efektivitas penggunaan media, nilai mean score endgainnya adalah 0,41. Ini dia, nilainya adalah 0,41. Nah, kita lihat 0,41 ini kategorinya adalah di sedang, di 0 antara 0,3 dan 0,7, berarti kategorinya sedang. Nah, dan nilai presentasi efektivitasnya sebesar 41,22%. Kita lihat 41,22% termasuk di kategori cukup efektif. Nah, berarti kategorinya adalah cukup efektif berdasarkan measure tahun 2025. Nah, demikian teman-teman video tutorial cara mencari nilai uji Pyret Simple Test dan Score Endgain dengan menggunakan aplikasi SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.